Shalom, Salve. Perkenalkan, saya Krista Farani Gunawan dengan NIM 21030300011 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas terkait dengan makalah review buku yang berjudul Max Weber dari Sejarah Modernitas. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan identifikasi buku. Judul buku Max Weber dari Sejarah Modernitas, penulis Brian S. Turner, pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan pada tahun 1993. Penerbit Routledge, diterbitkan di Amerika dan Kanada dengan jumlah halaman 268 halaman. Daftar isi atau sistematika penulisan, yaitu pada bagian 1 membahas tentang agama dan tradisi, bagian 2 membahas tentang badan rasional, dan bagian 3 membahas tentang modernisasi dan kapitalisme. Lalu pada bagian akhir buku meliputi kesimpulan yang membahas tentang sosiologi dan ilmu manusia. Poin yang kedua, mengenal Max Weber. Max Weber, atau yang dikenal dengan Maximilian Weber, adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi yang berasal dari Jerman, yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan ilmu administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering menulis di bagian ekonomi, namun karya yang paling populer dari Max Weber adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Pada bab 3 terkait dengan latar penulisan buku Max Weber, yang meliputi bagian 1 membahas tentang agama dan tradisi. Poin yang pertama, agama. Dalam buku ini memberikan diskusi yang sangat jelas kontribusi Weber pada sosiologi agama dan perdebatan pada rasionalisasi. Ilmu informasi dapat diakses dalam buku ini terkait dengan bacaan penting dari mahasiswa, sosiologi, ilmu politik, dan juga hukum. Adapun keunikan karakteristik waktu di mana kita hidup yang tertuang dalam buku ini, jawaban utamanya adalah rasionalisasi, tradisi agama, politik, uang, seksualitas, negara, dan tubuh manusia. Agama adalah fitur substansif penting dari Weberian sosiologi sebagai kesimpulan yang akan beralih ke masalah rasionalisasi, modernisme, dan agama fundamentalis. Ini berbagai kontribusi untuk sosiologi sejarah karena memeriksa tesis Weber pada kaitannya dengan sejarah komparatif dengan referensi untuk agama, hukum, ilmu pengetahuan, kedokteran, politik, dan individualisme. Pada satu sisi, iman Yudeo-Kristen adalah sumbernya dari pandangan Weber terhadap peradaban Barat. Namun di sisi lain, agama adalah yang agung sumber irasionalitas. Itu adalah transformasi historis dari irasionalitas menjadi rasionalitas yang merupakan esensi dari proses peradaban. Weber mempertahankan pandangan sisa bahwa kerangka agama sangat penting bagi kehidupan sosial, terutama moral, ketertiban, dan karisma yang pada akhirnya menjadi kekuatan pendorong. Singkatnya, dalam buku ini, khususnya pada bab 1, Weber menjelaskan sosiologi agama bermula pada esai Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme, agama India, yaitu sosiologi Hindu-Buddha, dan Yudaisme kuno. 3 tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan perbedaan karakteristik budaya Barat. Diawali oleh esai Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber menyebut agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya Barat dan budaya Timur. Ia mengaitkan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial, dan pemikiran agama serta perbedaan karakteristik budaya Barat. Pada poin yang kedua, terkait dengan budaya dan tradisi. Pada bab ini menggambarkan pentingnya hubungan antara budaya dan ekonomi.
Diskusi terkait dengan budaya dan kapitalisme merupakan teori terobosan yang membentuk tradisi teoritis penting dalam sosiologi yang menganggap serius ranah budaya, nilai, dan ideologi sebagai kekuatan sosial yang berinteraksi dengan dan mempengaruhi aspek lain dari masyarakat seperti politik dan ekonomi, yang kemudian memberi kritik rasional modern, budaya industri yang menerima gagasan bahwa bentuk modernisasi ini akan menghasilkan standarisasi realitas sosial dan budaya. Dalam buku ini juga khususnya pada bab 1 dijelaskan terkait afinitas elektari antara kebutuhan produksi kapitalis dan disiplin panggilan Calvinistik untuk menguasai dunia akan menghasilkan kekuatan sosial yang cukup kuat untuk beristirahat pada penahanan nilai tradisional yang tidak hanya ekonomi tetapi politik dan hubungan hukum. Weber berpikir bahwa ini sejarah interpenetrasi faktor ekonomi dan religius yang merusak pemisahan teoritis antara dasar dan suprastruktur di metafora pendahuluan. Meski banyak kemajuan di teori-teori Marx kontemporer ideologi, Weber skeptisisme atas upaya untuk memisahkan faktor budaya dan material melalui berbagai metafora. Yang berikut bagian 2 yang membahas tentang badan rasional. Meskipun kesatuan tematik karya Max Weber telah banyak yang dipersembahkan, setidaknya ada beberapa kesepakatan bahwa rasionalisasi sangat penting untuk pemahaman proyek Weber. Sifat rasionalisasi muncul sebagai isu penting dalam sosiologi masyarakat. Pada bab ini, hanya menjelaskan kembali apa yang menjadi dasar dari agama dan kaitannya dengan kapitalisme, dan bagaimana budaya yang berkembang dari budaya tradisional kemudian akan hilang dan kemudian mengenal yang lebih modern atau bahkan melupakan nilai-nilai tradisional dalam budaya yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah kekasan negara. Dalam bab ini juga, badan rasional diteliti secara historis sebagai metafora ruang politik dan otoritas pemerintah untuk melempar lebih banyak cahaya teoritis pada pengembangan konsepsi kontemporer kewarganegaraan. Analisis yang dilakukan adalah mencapai konseptual yang berbaur antara antropologi politik tubuh dan sosiologi dari tubuh politik. Tema ini disediakan oleh Max Weber, yaitu paradigma rasionalisasi dengan modernisasi politik, kedaulatan yang ditransfer dari tubuh abstrak badan negara. Dalam prosesnya, kekuatan berdaulat adalah masuk prinsip sekularisme, tetapi untuk berbagai alasan kontingen ini, proses rasionalisasi politik tidak rata dan tidak lengkap. Secara khusus, kelangsungan hidup monarki bisa dianggap sebagai sebuah instansi penting. Pada bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang modernisasi dan kapitalisme. Di awal bab ini terdapat 3 komponen terkait dengan modernisasi yang dalam hal ini mengaitkannya dengan uang, yaitu sebagai berikut. Pertama, transisi historis dari barter sederhana ke kompleks sistem moneter sesuai dengan transisi masyarakat dari Gemeinschaft ke Gesellschaft. Yang kedua, dominasi uang adalah refleksi atau representasi keunggulan hubungan sosial impersonal. Uang adalah simbol hubungan sosial abstrak. Yang ketiga, uang menciptakan kebebasan impersonal yang lebih besar melalui hubungan pertukaran impersonal, tapi pada saat yang sama membuat kehidupan manusia lebih tunduk pada birokrasi atau kuantitatif peraturan. Uang dengan demikian konsisten baik dengan individualitas dan individuasi. Dalam hal argumen historis Simel, sistem perilaku sederhana atau exchange secara bertahap memberi jalan ke situasi di mana sekitar ketiga unsur pengukuran masuk ke pertukaran komoditas. Beberapa komoditas lainnya yang dianggap berharga seperti kerang, kain, dan logam dinyatakan sebagai pengukuran nilai yang berkembang dari logam mulia ke koin perak atau emas, lalu ke uang kulit, dan akhirnya ke uang kertas. Pada bab 3 juga, saya mengutip beberapa poin terkait dengan kapitalisme. Di antaranya yang pertama, penekanan pada masyarakat seperti yang bisa digunakan
oleh pengguna terminologi totalitas ekspresif, di mana keberadaan dan makna setiap elemen terletak pada ketertarikannya dengan secara keseluruhan. Yang kedua, analisis bentuk pemikiran Bourdieu yang telah terpisah dari konten sebenarnya. Yang ketiga, pengakuan bahwa sementara kapitalisme menganggap individu pentingnya ideologi dalam ajaran individualisme sebagai dasar penggunaan jurusan ekonomi, hukum, dan politik, kapitalisme juga merangkum individu otonom oleh berbagai proses standarisasi, peraturan, dan perhitungan. Hubungan kapitalis dan untuk memahami proses kehidupan nyata kapitalisme, ahli teori ekonomi menceraikan manifestasi kosong ini dari yayasan kapitalis sebenarnya dan membuat independen dan permanen dengan berkembang dari model sebagai abadi hubungan manusia pada umumnya. Pada bagian akhir buku ini membahas tentang sosiologi dan ilmu manusia. Di awal babnya menjelaskan tentang perubahan intelektual masyarakat. Di perubahan intelektual ini telah semakin ditingkatkan oleh erosi politik yang diatur komunisme di Eropa Timur dan di Uni Soviet di akhir tahun 1980. Ini berawal dari kritik Weber dari masalah sosialisme sebagai pendekatan pengelolaan ekonomi yang terlihat semakin meningkat, relevan, dan memiliki wawasan yang luas. Dua hasil intelektual telah mengikuti perubahan ini. Pertama, ada kecenderungan untuk melihat Max Weber sebagai pelengkap, alih-alih sebagai alternatif sosial ahli secara teori. Kedua, telah melihat kepentingan ilmiah Weber di pengetahuan yang jauh lebih luas. Dan bila dua perubahan interpretasinya, Max Weber melihat ini sebagai teori komplementer dari proses budaya modernisasi. Dengan demikian, tesis etika Protestan itu dilihat sebagai kontribusi besar terhadap studi sosiologis tentang sosiokultural sebagai kekuatan yang telah menghasilkan dunia modern. Pada bab ini juga, Max Weber menjelaskan bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Weber juga menjelaskan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu lain atau kelompok lain memiliki makna subjektif. Tujuan utama dari sosiologi adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut, dan dijelaskan juga dalam bab ini terkait dengan pokok kajian sosiologi menurut Max Weber ialah tentang rasionalitas dan tindakan sosial. Koleksi pertanyaan sosiologis yang cukup terpisah ke dalam birokrasi, politik, hukum, dan sebagainya yang tidak memiliki tematik kesatuan, dan sebaliknya sosiologi agama dan khususnya studi tentang hubungan antara pemandangan dunia keagamaan dan etika ekonomi yang merupakan dominasi Weber, upaya darinya sebagai pemulihan pada tahun 1903 sampai kematian yang terduga pada tahun 1920. Protestan tesis etika hanyalah sebuah komentar pembuka yang dihasilkan akhirnya dalam keseluruhan seri tentang agama. Dalam proses ini, warisan dari etis dan monoteisme adalah penting untuk radikalisasi besar dari masalah tradisional teodisi di soteriologi Barat. Rasionalisme intelektual kekristenan Protestan sangat penting dalam mengendarai peradaban Eropa menuju pengawasan pribadi yang diperinci oleh apa yang Weber sebut sebagai regulasi dari dunia modern. Yang berikut berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan dari buku yang saya review. Yang pertama, kelebihan buku. Buku ini memiliki kajian yang luas dan sangat cocok untuk pembaca yang mengambil
atau berminat dalam dunia sosial, hukum, politik, dan agama karena akan menjadi acuan untuk mengenal dasar dari teorinya. Selain dari kelebihan buku tadi, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, buku ini disediakan dalam bahasa Inggris, sehingga buku ini sulit untuk dipahami lebih cepat oleh pembaca, terutama menjadi kesulitan bagi pembaca yang kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Dan juga untuk pembaca yang sangat membutuhkan buku ini sebagai acuan belajar, harus lebih dahulu menerjemahkan agar mudah dipahami juga. Dan ketika diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam buku ini juga menggunakan bahasa tinggi, sehingga pembaca juga sulit untuk mencerna isi-isi dari setiap buku. Nah, yang berikut kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu saya ingin menyimpulkan bahwa dalam pembahasan tadi saya menyampaikan beberapa kekurangan dan kelebihan dari buku yang saya review, dan dalam buku ini juga terdapat suatu identifikasi buku yang mana menjelaskan sistem penulisan buku yang bertujuan untuk memudahkan dalam membuat makalah yang telah saya buat, dan juga dalam hal mereview makalah ini, mereview buku tersebut. Buku ini juga berisi tentang bagaimana Max Weber menguraikan tentang agama dan tradisi secara umum dan menjelaskan dasarnya dengan kaitannya dengan kapitalisme, dan pada bab 2 diuraikan secara struktur terkait dengan badan rasional. Dan juga untuk buku ini menjelaskan bagaimana hubungan kapitalisme dengan sosiologi dan ilmu manusia. Di akhir video ini, saya berharap agar makalah review buku ini dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang karya-karya Max Weber secara luas dan lebih spesifik. Dan saya juga berharap agar teman-teman dapat dengan mudah memahami sepenuhnya isi dari makalah review buku ini. Di akhir kata, saya mengucapkan limpah terima kasih.